Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami merupakan kelompok 2 Bani dari Prodi Ilmu Hukum. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Perkenalkan, nama saya Ade Putra Doyoba, NPM C1A 230411 sebagai ketua kelompok 2. Adapun tema yang akan kami bahas dalam video ini adalah tema Bani. Melalui video ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas serta menambah wawasan bagi para penonton. Kami juga berharap materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Selanjutnya, mari kita bahas pembuka kontekstual. Setiap hubungan bisnis selalu memiliki potensi sengketa. Sengketa bukan hanya soal siapa yang benar, tetapi juga soal waktu, biaya, dan kepercayaan. Dalam praktiknya, pengadilan seringkali dianggap terlalu lama dan terbuka. Karena itu, dunia usaha membutuhkan cara penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan profesional. Disinilah arbitrase mengambil peran, dan di Indonesia, lembaga arbitrase yang paling dikenal adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. BANI didirikan pada tahun 1977 atas prakarsa Kamar Dagang dan Industrial Indonesia. Pembentukannya dilatar belakangi oleh kebutuhan dunia usaha akan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pada masa itu, aktivitas perdagangan dan investasi nasional mulai berkembang. Pelaku usaha membutuhkan forum yang cepat, netral, dan dapat dipercaya. BANI hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Perkembangan historis Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Pada awal berdirinya, perkara yang ditangani BANI masih terbatas. Namun seiring perkembangan dunia usaha, peran BANI semakin meningkat. BANI mulai menangani sengketa bisnis dengan nilai dan kompleksitas yang lebih tinggi. Kepercayaan terhadap arbitrase tumbuh seiring konsistensi BANI dalam menjalankan fungsinya. Hal ini menunjukkan bahwa arbitrase semakin diterima dalam praktik hukum nasional. Posisi BANI dalam sistem hukum. BANI bukan pengadilan dan bukan lembaga negara. BANI merupakan lembaga arbitrase yang bersifat independen. Perannya adalah mengelola proses arbitrase secara administratif, yang memeriksa dan memutus sengketa tetap arbiter atau majelis arbitrase. Dengan demikian, BANI berfungsi sebagai fasilitator menyelesaikan sengketa. Dasar hukum arbitrase nasional. Arbitrase di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas. Landasan utamanya ialah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-undang ini mengatur bahwa arbitrase merupakan penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut harus dibuat secara tertulis, baik dalam bentuk klausula arbitrase dalam kontrak maupun dalam perjanjian arbitrase tersendiri. Dengan adanya dasar hukum ini, penyelesaian sengketa melalui arbitrase termasuk melalui BANI memiliki kekuatan hukum yang sama dan sah secara mengikat. Peraturan dan prosedur arbitrase BANI. Proses arbitrase di BANI dijalankan berdasarkan peraturan dan prosedur arbitrase BANI. Peraturan ini menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan arbitrase. Di dalamnya diatur mengenai pendaftaran perkara, penunjukan arbiter, pembentukan majelis arbitrase, serta tahapan persidangan. Peraturan BANI juga mengatur mengenai pembuktian, tenggat waktu, hingga penjatuhan putusan. Dengan adanya peraturan ini, proses arbitrase berjalan secara terstruktur, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
Selanjutnya yaitu ada inovasi dan karakter prosedural BANI. BANI menangani sengketa perdata di bidang perdagangan, contohnya sengketa kontrak bisnis, jual beli barang dan jasa, serta distribusi dan keagenan. Selain itu, BANI juga menangani sengketa konstruksi dan investasi, sengketa perbankan, pembiayaan, asuransi, dan kekayaan intelektual juga dapat diselesaikan. Semua itu berlalu jika ada perjanjian arbitrase. Terkait kekuatan putusan arbitrasi BANI, putusan arbitrasi yang dihasilkan melalui BANI bersifat final dan mengikat. Artinya, para pihak tidak dapat mengajukan banding atau kasasi, karena kekuatan ini memberikan kepastian hukum yang tinggi. Setiap putusan arbitrasi wajib dilaksanakan oleh para pihak dengan itikat yang baik. Nah, sifat final inilah yang menjadi keunggulan utama arbitrasi BANI. Dalam sistem hukum Indonesia, arbitrase merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa yang sah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengakui keberadaan lembaga arbitrase, termasuk BANI. Putusan arbitrase nasional dapat dilaksanakan melalui pengadilan negeri. Dengan demikian, BANI memiliki posisi yang jelas dalam praktik hukum nasional. Arbitrase bukan alternatif lemah, tetapi pilihan hukum yang diakui negara. Perbandingan BANI dengan pengadilan, jika dibandingkan dengan pengadilan, arbitrasi melalui BANI memiliki karakter yang berbeda. Pengadilan berjalan berdasarkan hukum acara perdata nasional. BANI berjalan berdasarkan kesepakatan para pihak dan peraturan arbitrase. Pengadilan bersifat terbuka untuk umum, dan sebaliknya, arbitrase BANI bersifat tertutup dan rahasia.